Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan 17 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2024. Satu dari 17 partai politik tersebut yakni Partai Buruh. Jika kita kaitkan terkait dengan konteks perpolitikan nasional dan juga pemilu, maka kaum buruh atau pekerja menjadi kelompok yang cukup potensial karena jumlah buruh atau kaum pekerja yang besar dan juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian jika kaitkan kemudian terkait dengan Hari Buruh yang kita peringati setiap tanggal 1 Mei, maka ada isu yang setiap tahun digaungkan yakni terkait dengan upah dan juga kesejahteraan. Padahal ada isu strategis lain yang juga perlu dibahas yakni peran buruh dalam perpolitikan nasional. Bagaimana kemudian kita melahirkan atau membentuk buruh yang juga cerdas sebagai insan politik akan kita bahas bersama dalam Suara Dewan kali ini. Tentu untuk pembahasan tersebut telah hadir 3 narasumber di studio TVRI Jawa Timur yang akan kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama yakni Bapak Freddy Purnomo, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Pak Freddy, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di Suara Dewan. Baik, Mas Arya. Ya, baik. Selain Pak Freddy juga telah hadir yakni Bapak Edi Prayitno, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Independen. Pak Edi, terima kasih banyak juga telah hadir hari ini. Sehat ya? Sehat, terima kasih. Baik, selain Pak Freddy dan juga Pak Edi juga telah hadir seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, Ibu Yuni Lestari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih juga sudah hadir hari ini di Suara Dewan. Iya. Kita hari ini bertepatan dengan Hari Buruh yang tentunya diperingati setiap tanggal 1 Mei begitu ya. Di tahun 2023 ini tentu ada satu tuntutan yang dibawa begitu oleh teman-teman buruh. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait bagaimana dengan buruh untuk menyongsong pemilu 2024, saya ingin ke Pak Edi ini, mewakili dari teman-teman pekerja dan juga buruh di tahun 2023 ini, kira-kira apa yang menjadi fokus dan juga perhatian teman-teman buruh? Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi berbicara tentang Hari Buruh Internasional dari 1 Mei, kita ngomong sejarah sedikit, saya ngomong sejarahnya dulu. Bahwa 1 Mei itu bahwa sejarahnya memang bukan hanya sekedar seremonial. Jadi ada sejarah panjang perjuangan kawan-kawan buruh internasional di mana pada waktu itu jam kerja yang sangat panjang, sampai 13 jam, kemudian berjuang untuk bagaimana menjadi 7 jam yang hari ini kita nikmati seluruh buruh internasional di dunia termasuk Indonesia. Nah, melihat kemudian momentum May Day 2023 sekarang, kita melihat bahwa apakah kemudian buruh hari ini sudah sejahtera? Apakah buruh hari ini sudah menikmati hasil kemerdekaan Indonesia? Sampai hari ini kita belum. Buruh selalu menggaungkan tuntutan-tuntutan kesejahteraan. Tadi Mas tadi juga sebutkan tentang tuntutan upah. Kita tidak hanya momentum hari ini sejak tahun 2020, bagaimana kebijakan pemerintah itu sangat mengebiri hak-hak pekerja, kesejahteraan pekerja. Kita lihat Undang-Undang 13 dulu bagaimana pengupahan yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Jadi memang kebutuhan-kebutuhan yang didasarkan pada kebutuhan hidup. Nah, hari ini kemudian berbeda. Undang-undang lahirnya kebijakan pemerintah mulai dari Undang-Undang 11 2020 yang nyatanya prosesnya melanggar konstitusi, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang hari ini kemudian kalau saya mengatakan istilahnya gini, munculnya Perpu, peraturan pengganti undang-undang kemarin itu, nomor yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, itu adalah bukan pada kegentingan dan keadaan yang memaksa sesuai Undang-Undang Dasar 45. Kita lihat bahwa boleh pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang dengan catatan sebagaimana ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar adalah ketika ada kegentingan dan keadaan memaksa soal kondisi hukum, entah itu kekosongan hukum, entah keadaan yang memaksa. Nah, ketika MK pada waktu itu menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan lahirnya Undang-Undang 11 2020, diberikan waktu 2 tahun untuk membenahi. Tapi nyatanya tidak dilakukan pembenahan, tapi hari ini dikeluarkan pembenahannya adalah Perpu. Apakah amanat MK itu? Tidak. So, artinya apa? Dari ini adalah pemerintah memaksakan kegentingan yang hanya merubah gerbong. Nah, inilah saya lihat bahwa di mana posisi buruh hari ini tidak posisi dalam konteks kebijakan kesejahteraan mereka tidak mempunyai nilai tawar, tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Nah, dalam momentum May Day ini kita tetap bagaimana menyuarakan untuk membatalkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 sebagaimana pengesahan dari Perpu nomor
Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, termasuk juga adalah tuntutan upah layak bagi pekerja. Ini masih tetap kita gaungkan, kita suarakan agar pemerintah, pemangku kebijakan, pembuat undang-undang bisa merasakan dan melihat kondisi yang sebenarnya, bukan pada kemudian pada kekuasaan modal. Itu yang kita lagi perjuangkan. Isu May Day kemarin masih tetap itu. Baik, jadi itu adalah isu-isu yang kemudian diperjuangkan di tahun 2023 ini. Pak Freddy, kalau kita berbicara tentang buruh begitu ya, tentu buruh ini juga ikut mengawal bagaimana kemudian kesejahteraan pembangunan di Indonesia sendiri. Nah, bagaimana kemudian kawan-kawan Dewan ini juga melihat buruh, kalau dalam konteks sekarang kita berbincangkan adalah di ranah perpolitikan dan juga pemilu. Sejauh apa kemudian buruh ini juga berperan selama ini untuk mengawal politik ini juga berjalan di negeri ini, Pak Freddy? Baik, Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan masih dalam suasana awal ya. Mengucapkan Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, dan kebetulan juga 1 Mei adalah May Day, Hari Buruh. Saya juga ucapkan selamat untuk Hari Buruh Internasional. Nah, tentunya tadi saya menggarisbawahi oleh Mas Edi dari Federasi Buruh Jawa Timur, Mas Edi ya. Saya sependapat bahwa dalam proses kesastraan itu memang buruh itu memang sudah diatur ya sejak adanya konvensi ILO ya, International Labour Organization. Kalau salah konvensi 87 waktu itu 1948 dan diperkuat lagi dengan konvensi ILO 97 tahun 1949. Memang salah satu tujuan keberadaan buruh ya, kalau kami mendefinisikan buruh ini ya, apalagi di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 sudah jelas. Berserikat, berkumpul untuk pendapat itu memang dilindungi oleh negara. Nah, di situ siapapun. Nah, tetapi dalam konteks ini pada Hari Buruh, tadi apa sampai Mas Edi, bahwa tujuan utama buruh, kalau kami mengistilahkan di dalam konvensi ILO itu, buruh itu bukan hanya sekedar buruh. Kalau buruh itu seolah-olah ada satu kegiatan yang menjadi tenaga kasar ya. Tetapi dalam konteks pekerjaan itu sangat luas. Mulai dari pekerjaan ya istilahnya pekerjaan lepas kasar, termasuk pekerja-pekerja kantor, pegawai, ini kan semua kan pekerja. Makanya pemerintah itu menyampaikan bahwa pekerja atau buruh ini adalah sebagai mitra. Mitra dalam hal untuk pekerjaan ya antara pemilik perusahaan dan dengan pemerintah ini harus seiring. Jadi buruh ini bukan sesuatu yang terpisah, tapi mitra. Dalam konteks pembangunan mengisi kehidupan berbangsa negara ini juga menjadi bagian. Makanya saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Edi tadi terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Memang itu salah satu yang memang diamanatkan di dalam konvensi ILO pada waktu itu dan juga berbagai undang-undang yang sudah diterbitkan sejak tahun 49 sampai terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 ya. Nah, saya mencoba untuk menyinggung sedikit terkait masalah Undang Cipta Lapangan Kerja ya. Saya sebenarnya sepakat adanya namanya Omnibus Law ya. Penyederhanaan saya benar. Tapi kan saya tidak sepakat muatan materi yang kemarin dilakukan di dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, bahasa saya juga sebagai seorang akademisi maupun praktisi politik, ini ada sesuatu yang tentunya tidak prosedural. Saya menyadari, saya juga pernah studi ya atau mungkin riset terkait bagaimana proses untuk pembuatan satu produk undang-undang ya. Nah, di negara maju seperti sekarang di Eropa itu bagaimana merampingkan satu undang-undang yang sudah menjadi unilateral ya, menjadi satu umbrella act, itu proses sangat lama. Ini terkesan sangat dipaksakan dan ada muatan kepentingan pihak tertentu. Apa yang kata Mas Edi ini benar, saya harus mengakui, harus benar. Makanya di dalam kemarin begitu pemerintah mengeluarkan Perpu, ya saya kira sama. Apakah dalam situasi mendesak? Saya kira tidak ya. Walaupun saya ini bagian daripada
partai politik yang ikut apa istilahnya di pemerintahan ya, saya sebagai partai Golkar di pemerintah, tetapi saya sebagai seorang akademisi saya harus bicara jujur, objektif. Jadi apa yang saya Mas Edi memang itu saya benarkan. Ada proses penyusunan satu produk hukum yang tentunya menurut pandangan saya, dan basic saya juga tata negara, ini tidak prosedural. Ya. Terus kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 ya. Nah ini juga ini sudah menjadi satu keputusan politik antara pemerintah dan DPRD. Gitu. Nah, tapi persoalannya apa yang menjadi tuntutan buruh atau pekerja ini tidak boleh disepelekan. Di dalam Undang-Undang 28 ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu sudah jelas berserikat perlu dilindungi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman buruh atau pekerja ini saya kira tetap harus diperhatikan ya, apalagi pemerintah di dalam membuat satu regulasi yang kita sudah menindaklanjuti pada konvensi ILO pada waktu itu, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan. Kedua adalah sebagai mitra pemerintah dalam rangka apa? Mengisi pembangunan di semua sektor di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan hanya melihat situasional kepentingan kebutuhan harus dipaksakan. Nah, saya sebagai seorang akademisi saya juga sangat menyayangkan ya. Bukan saya tidak setuju dengan namanya Omnibus Law ya atau ambil hak, saya setuju. Penyederhanaan sudah memang saatnya. Tetapi muatan materi yang ada di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini yang saya memang masih belum sependapat. Itu yang saya lihat. Baik, jadi tidak bisa semata-mata dipaksakan. Kita negara-negara yang demokrasi, kita menjunjung, apalagi kita punya ideologi namanya Pancasila ya. Semua organisasi, serikat pekerja, federasi, apapun dasar kita adalah ideologi Pancasila dan konstitusi kita adalah Undang-Undang 45. Dari apa suara buruh ini juga yang harus kita dengar. Tidak harus istilahnya hanya kepentingan tertentu atau kepentingan politik sekejap ini menjadi terapian. Saya pun juga tidak sependapat kalau itu terjadi. Baik. Ya, kalau kita melihat memang untuk posisi buruh ini cukup strategis ya, maka dari itu kemudian perlu tadi sebuah payung hukum, tapi kemudian muatan-muatan atau kontennya ini juga harus bisa dikatakan proporsional begitu ya Pak Freddy ya. Saya mau ke Bu Yuni. Bu Yuni, kalau kita melihat kembali terkait dengan posisi dari kaum buruh ini, kalau mungkin dari perspektif Pak Edi tadi melihat dengan berbagai macam problematika, beliau mengatakan bahwa untuk saat ini buruh mungkin tidak punya posisi tawar yang begitu baik begitu atau kuat begitu. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Yuni sebagai seorang pengamat ini melihat sebetulnya apakah di konteks kehidupan saat ini buruh ini masih punya bargaining power yang cukup kuat atau seperti apa? Oke, terima kasih Mas Aryo. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Oke, bicara buruh memang atau serikat pekerja sebenarnya Mas ya. Kalau kalimat buruh itu kayaknya saya kok lebih suka atau lebih senang menggunakan serikat pekerja begitu. Kalau dibilang sekarang mungkin ada semacam penurunan atau istilahnya power ataupun citra daripada teman-teman pekerja atau teman-teman buruh, mungkin saat ini iya. Tapi saya sepakat dengan Pak Freddy tadi bahwa apa yang menjadi suara daripada teman-teman ini tidak bisa kita abaikan. Kita kalau boleh menengok ke sejarah awal kemerdekaan Indonesia itu selalu bergandengan dengan teman-teman serikat buruh. Dari tahun 1902 dengan lahirnya SS Bond itu semacam serikat kerja yang digaungkan, diakomodasi oleh teman-teman serikat pekerja dari perkereta apian. Lahir sebuah perserikatan pekerja yang kemudian lahir berbagai macam bentuk serikat pekerja sampai kemudian sebelum 45 ya, atau ketika tahun 45 itu. Perjuangan teman-teman buruh dan juga banyak partai politik selalu menggandeng yang namanya Partai Serikat Pekerja atau Partai Serikat Buruh. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang powernya mungkin berkurang gitu ya, agak sedikit ngerem gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah, power daripada teman-teman serikat buruh itu luar biasa Mas. Sangat luar biasa. Mungkin karena adanya konflik sejarah pada masa itu di masa Orde Baru, sehingga mungkin ini
yang membuat pemerintah pada saat itu akhirnya melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang akhirnya berdampak pada power ataupun citra yang dimiliki oleh teman-teman serikat buruh ini semakin lama. Pada saat itu, saya pikir pada saat itu mulai agak ngerem atau kalau saya bilang kerdil juga nggak kerdil, sebenarnya ada semacam pemerintah memberikan tetap wadah pada saat itu. Cuman wadah ini kan benar-benar dalam satu pantauan pemerintah yang akhirnya bergerak pun susah. Saya senang ketika sudah masuk dalam era reformasi, kemudian banyak gebrakan, saya rasa power daripada teman-teman serikat buruh itu tidak kalah spektakulernya dengan teman-teman mahasiswa kalau mereka sudah terjun ke lapangan. Kira-kira begitu ya Mas ya. Ngeri juga ini, ngeri sedap ini kalau teman-teman ini. Hampir sama dengan mahasiswa. Apakah hanya suara mahasiswa ketika sudah turun lapangan itu mengerikan atau spektakuler? Ternyata tidak. Suara teman-teman buruh ini juga tidak kalah spektakuler. Ya mungkin ini menjadi tugas, mungkin gini, kalau teman-teman dari serikat buruh, dari teman-teman serikat pekerja ingin mengibarkan bendera kembali, kemudian membangun sebuah citra baru lagi, memang ini tugas yang sangat besar, bukan hanya berat, besar begitu ya, PR yang sangat besar karena juga adanya konflik daripada masa lalu, konflik sejarah ini yang mungkin harus ditata kembali, harus punya style baru lagi, harus punya gaya baru lagi, bagaimana bisa masuk, yang benar-benar bisa masuk ke ranah politik, yang saat itu kita juga pernah bisa melakukan loh, gitu. Berarti sebenarnya bisa, cuman ada sebuah gaya-gaya baru yang memang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada sekarang. Sehingga kalimat bahwa sebenarnya teman-teman serikat buruh ini bukan hanya komoditas ekonomi bagi negara, tapi ini adalah partner, seperti disampaikan Pak Freddy, ini partner, bahwa ini adalah rekan yang memang harus berada di sini untuk saling ngobrol, untuk saling sharing gimana sih enaknya bisa supaya kesejahteraan yang disampaikan Mas Edi tadi memang benar-benar goal untuk teman-teman buruh. Haruslah ngomong bareng begitu Mas. Ya, tidak hanya menjadi komoditas dan juga objek politik ya, tapi juga betul-betul punya suara begitu ya. Betul. Nah, di tahun ini KPU sudah menetapkan 17, kemudian satu diantaranya adalah Partai Buruh begitu yang kalau kita tahu mungkin dari rekam jejaknya sebetulnya ini sudah ada di pemilu 99, kemudian 2004 dan juga 2009, tapi belum lolos ke parlemen begitu. Nah, untuk di tahun ini mungkin dari Mas Edi melihatnya seperti apa? Apakah kemudian cukup kuat hari ini Partai Buruh ini dukungan dari kaum pekerja atau buruh, dan sejauh mana sebetulnya bisa mengakomodasi suara dari teman-teman pekerja? Ya, baik. Terima kasih Mas Edi. Jadi begini, kalau kita ngomong perpolitikan bahwa bagaimana Partai Buruh hari ini ada, saya pengen menarik ke belakang dulu. Bahwa buruh berpolitik menurut saya adalah suatu keharusan. Kenapa suatu keharusan? Karena kebijakan kesejahteraan, kebijakan ekonomi itu ditentukan melalui kebijakan politik. Tidak hanya buruh, semua sektor masyarakat ketika kita berbicara tentang kebijakan tentang kesejahteraan dan ekonomi itu melalui kebijakan politik. Kenapa? Karena mereka membuat kebijakan itu melalui lembaga-lembaga politik. Presiden adalah jabatan politik, DPR adalah jabatan politik. Maka akan sulit kita memperjuangkan tanpa melalui proses politik. Dan lembaga-lembaga politik yang membuat kebijakan-kebijakan kesejahteraan ini dihasilkan melalui proses politik. Nah, dalam kerangka bahwa kenapa buruh harus berpolitik, ini dalam rangka adalah bagaimana kita mudah mengintervensi masuk ke dalam sistem ketika kita masuk dalam berpolitik. Karena itu suatu keharusan. Tadi seperti disinggung oleh Ibu, bahwa sejarah sudah membuktikan itu. Bahwa dulu itu buruh itu sangat berpengaruh, sehingga sangat ditakuti oleh pemerintah zamannya Orde Baru. Yang kemudian Orde Baru memutuskan pada tahun 74 itu harus hanya satu wadah yang boleh, lainnya tidak boleh. Kalau lainnya membentuk organisasi dianggap makar. Itu dalam rangka apa? Pemerintah mengontrol. Kamu jangan mengganggu stabilitas keamanan politik. Nah, itu yang kemudian zaman Orde Baru hanya ada boleh satu wadah. Makanya saudara Ibu adalah dikontrol. Tapi apakah kemudian pasca reformasi itu bisa bertahan? Tidak. Nah, hari ini kemudian menjadi ruang demokrasi ini menjadi terbuka. Bagaimana buruh bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi, terutama kesejahteraannya melalui kebijakan politik yang tidak mau ikut dalam sistem. Karena sejarah juga sudah membuktikan ketika misalnya teman-teman buruh berjuang menjadi jalanan.
Tapi ketika masuk di politik pun juga berarti kita tidak melepaskan di jalanan. Bahwa jalanan itu adalah kontrol. Jalanan itu adalah kontrol. Nah, ketika misalnya ruang itu terbuka hari ini, bahwa memang kita sangat perlu bagi teman-teman buruh untuk masuk di dalam proses politik praktis, memang perlu perjuangan dan kesadaran politik. Hari ini yang harus kita bangun, karena kesadaran politik kawan-kawan buruh ini sudah dimatikan lebih dari 40 tahun. Karena dulu ketika buruh atau bahkan kita masuk kepada proses politik itu dianggap suatu hal yang tabu. Itu suatu hal yang tabu. Kita mau bergerak bersama dengan mahasiswa, dengan partai politik, itu suatu hal yang tabu. Tidak boleh berpolitik. Nah, kesadaran ini kan ketika sudah dimatikan, kita harus membangkitkan kembali. Memang itu perlu proses dan perjuangan. Kalau saya melihatnya, hari ini adalah masih titik awal. Kebijakan pemerintah yang kemarin dianggap merugikan teman-teman buruh adalah sebagai pemicu untuk bangkitnya dari teman-teman buruh, bagaimana menyatukan diri, mengkonsolidasikan diri. Ayo kita masuk di dalam proses politik itu untuk mengintervensi kebijakan untuk berpengaruh pada kesejahteraan kawan-kawan buruh. Baik, kita tahan sampai di situ dulu. Pak Edi, kita akan lanjutkan kembali Pak Freddy dan juga Bu Yuni setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Suara Dewan. Sebulan penuh Ramadan dengan segala kewajiban dan ibadah yang diperintahkan telah usai kita jalankan. Semoga Allah berkenan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, marilah kita tetap bermunajat kepadanya. Agar kita semua senantiasa istiqomah berada dalam jalan kebaikan. Kita buka lembaran yang baru dengan hati yang bersih dan ikhlas memaafkan. Mari bersama kita rayakan Hari Kemenangan. Seiring datangnya kemenangan, kita semua kembali pada fitrah yang telah ditentukan. Besar harapan kembali dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Rujak cingur adalah makanan khas Jawa Timur, dibuat dengan bahan kacang tanah, bawang goreng, garam, cabai rawit, gula merah, petis, pisang klutuk, air asam jawa, kacang panjang, kangkung dan tauge, tempe, tahu, cingur, lontong, timun, belimbing, nanas, bengkoang. Masukkan semua bumbu dalam cobek. Ulek sampai halus dan tambahkan sedikit air asam jawa. Tambahkan petis dan ulek kembali sampai tercampur rata. Masukkan sayur, cingur dan buah-buahan. Rujak cingur siap disajikan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Dewan, dan bertepatan dengan Hari Buruh kali ini kita hadirkan dialog terkait dengan bagaimana kemudian para pekerja atau buruh ini juga bisa melek atau cerdas berpolitik. Sudah ada Pak Freddy, kemudian Pak Edi dan juga Bu Yuni. Tadi sebelum jeda kita juga sudah berbincang banyak hal terkait dengan bagaimana kemudian kondisi buruh di Jawa Timur dan perannya selama ini dalam dunia perpolitikan nasional. Saya mau ke Pak Freddy. Pak Freddy, kalau kita berbicara tentang partai politik, tadi sudah kita bahas terkait dengan partai buruh yang sebetulnya sudah ada dari tahun 99, kemudian di tahun 2024 nanti ini juga menjadi peserta pemilu. Nah, kalau kita berbicara tentang selama ini partai
partai politik dalam mengakomodasi atau mewakili suara teman-teman pekerja atau buruh ini apakah sudah cukup atau sebetulnya seperti apa sehingga kemudian ada suara dari teman-teman buruh untuk membuat satu partai yang memang betul-betul merepresentasikan mereka? Baik, jadi gini, terkait apa yang saya Mas Edi tadi, memang terkait kebijakan dalam hal masalah regulasi ini memang ada di pemerintah dan legislatif. Nah, intinya kalau memang mau terlibat di dalam mengambil satu kebijakan politik ya memang seharusnya ada di dalam dunia politik itu. Tetapi apakah partai politik dan juga DPRD yang menjadi kepanjangan tangan dari partai politik ini tidak pernah memikir pekerja atau buruh? Saya kira tidak. Kami di Jawa Timur juga punya regulasi tentang perda tentang pekerja imigran ya, migran ya. Ada perda penyelenggaraan ketenaga kerjaan, ada pekerja migran. Ya kebetulan itu di Komisi E, saya kan Komisi A ya. Kami masih ikut memikirkan. Jadi problematika pekerja atau buruh ini sebenarnya kan tidak konsistensinya dari mitra. Pemerintah sebenarnya sudah memvalidasi bahwa buruh atau pekerja ini bukan kalau dulu ya zaman-zaman masa lalu itu dianggap sebagai tenaga kasar atau lebih lagi masalah perbudakan, zaman kolonial dulu itu sudah kita hapus. Ya, jadi sebagai mitra. Nah, makanya dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan bukan dari masalah upah, tapi skill. Ini saya sampaikan, apalagi dengan perkembangan teknologi makin pesat. Kita tidak bisa nanti ke depan hanya menjagakan istilah padat karya, semua teknologi. Di negara maju, ya itu sudah teknologi yang kita pakai. Nah, makanya kenapa muncul namanya kemarin Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja? Ada pemikiran ya, saya tidak tahu karena saya tidak dalam konteks penentu kebijakan di tingkat nasional, tetapi di sana juga ada partai kami, fraksi kami dari Partai Golkar juga ikut terlibat gitu. Nah ini sudah menjadi satu keputusan politik, ya tentunya pasti ada suka tidak suka. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan ini adalah dianggap sebagai cacat prosedural. Sebenarnya kalau kami dari sisi akademisi benar apa yang kata Mas Edi tadi, ada cacat prosedural di dalam menentukan kebijakan regulasi tingkat nasional gitu. Tetapi ini sudah menjadi keputusan. Nah, keputusan ini apakah bisa dievaluasi? Bisa. Iya, itu bisa. Sekarang ini kan ya saya tidak mengatakan ini kan tentunya di eranya presidennya Jokowi ya. Nah, saya kira semua sudah menjadi satu perhatian atau pengamatan ya dan sudah menjadi satu konsekuensi kebijakan yang akhirnya itu muncul. Nah, dari satu sisi buruh merasa tidak puas. Nah, makanya saya kira tidak ada salah. Kalau buruh mau berpolitik itu silakan. Jadi politik itu bukan hanya sekedar semua warga negara punya hak politik. Semua warga negara. Apakah menyampaikan aspirasi dalam konteks ke partai tertentu ya, itu monggo. Tetapi saya melihat hampir semua partai politik termasuk partai kami sendiri ya, Partai Golkar ini juga kami punya SOKSI ya, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Itu juga kami kebetulan saya sebagai salah satu wakil Dewan Pembina di Jawa Timur di SOKSI, kami masih sering berinteraksi dengan teman-teman pekerja, buruh dan karyawan. Kami dengar gitu. Nah, tetapi semua kebijakan yaitu tadi memang ada di ranah politik, yaitu ada di legislatif dan eksekutif. Nah, makanya kalau ada teman buruh sekarang mendirikan partai itu hak mereka, ya. Tetapi tidak semata-mata diklaim bahwa mereka memang menjadi salah satu bagian, tidak ya. Mohon maaf, ada partai politik yang memakai simbol identitas tertentu ya. Nah, saya sebagai seorang Muslim, apakah saya harus ikut partai itu? Ya tentu tidak. Ya, saya punya keyakinan. Nah, partai politik pun sama. Nah, mari kita istilahnya membangun demokrasi dengan sehat, ya, dengan dinamis, ya. Nah, tentunya semua yang kita harapkan adalah harapan dan cita-cita. Nah, tapi harapan cita-cita ini memang tidak maksimal itu karena proses, karena situasi kondisi.
Nah, tetapi saya berkeyakinan ya itu tadi orang tua bilang, saya ini kebetulan ada di dua sisi. Satu, saya ada sebagai seorang akademisi, saya sebagai pengajar, satu politik. Kadang-kadang untuk menaruh posisi ini kadang-kadang ya bukan kesulitan, memang harus pandai-pandai berorientasi. Kalau saya bicara masalah normatif, masalah sisi teoritis, belum tentu dalam kondisi praktis itu akan belum tentu. Makanya ya monggo siapapun yang mau berpolitik ya apakah buruh atau masyarakat umum itu terbuka. Tadi saya sebutkan di pasal 28 ya Undang-Undang 45 memang diberikan space untuk menyampaikan namanya aspirasi untuk berorganisasi. Lebih tingkat lagi adalah untuk politik gitu. Monggo. Jadi nanti kita ya terlepas buruh mau ke sana, tapi yang jelas semua partai politik yang saya ketahui dia juga tidak tinggal diam untuk memikirkan nasib-nasib pekerja yang ada di negara kita. Ya, satu hal yang saya mengharapkan Mas Edi ya sebagai Ketua Federasi Buruh Jawa Timur ya tentunya bargaining position kepada para pelaku pengusaha itu jangan dilihat bahwa buruh sebagai objek, tetapi buruh sebagai mitra. Skill ini juga perlu untuk dipertimbangkan. Jadi bukan hanya sekedar tenaga kasar, ya toh, jangan memikirkan berat karya. Ke depan kita ini sudah teknologi yang kita hadapi gitu. Makanya perubahan yang cepat ini harus segera menyesuaikan gitu. Kami pun juga di level penentu kebijakan di tingkat provinsi, sekali lagi kami tidak tinggal diam. Semua kepentingan publik, baik buruh, baik warga Jawa Timur, secara umum kami tetap tidak tinggal diam. Tetap kita perhatikan sesuai dengan hak-hak mereka ya sebagai warga negara yang tentunya kami sebagai penyelenggara pemerintah ini menjadi satu kewajiban untuk memikirkan nasib semuanya, kesejahteraan, kehidupan ya. Nah, intinya itu Mas Aryo. Baik, setiap orang memiliki preferensi politik yang berbeda-beda ya, termasuk juga kaum buruh. Artinya dengan adanya partai ini kemudian tadi juga dikatakan Pak Freddy bahwa mungkin tidak semuanya buruh akan memiliki preferensi politik atau bergabung di dalam partai ini, tapi juga tergantung dari bagaimana kemudian cara pandang mereka memilih partai politik itu sendiri. Nah, kalau dari perspektif Bu Yuni sendiri melihat bagaimana kemudian akhirnya kaum pekerja atau buruh ini di tahun 2024 nanti menjadi kembali peserta pemilu, ini bagaimana? Kira-kira dari kacamata Bu Yuni melihatnya seperti apa? Oke. Dengan lahirnya 17 partai, salah satunya adalah Partai Buruh Indonesia, ini mungkin menjadi suatu kembalinya begitu ya Mas ya, kembalinya suara teman-teman serikat buruh benar-benar tegaknya sebuah demokrasi. Tadi kalau Pak Freddy bilang di pasal 28 UUD 45 sudah sangat jelas, di sana ada sebuah kebebasan, siapapun bisa berorganisasi, siapapun boleh berpolitik begitu ya. Maka ini menjadi sebuah angin segar gitu ya bagi semua kalangan, semua pihak, salah satunya juga dari teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh, bahwa ini loh ada sebuah wadah. Tadi Mas Edi menyampaikan bahwa ya untuk bisa kita mempengaruhi sebuah kebijakan ya memang kita harus ada di sana gitu ya, untuk bisa mengarahkan kebijakan ini paling tidak berbobot atau sesuai dengan apa yang menjadi suara teman-teman serikat ya memang kita harus secara praktis bahwa kita secara nyata kita harus ada di sana untuk mempengaruhi sebuah kebijakan ini. Jadi kalau menurut saya ini ada sebuah angin segar begitu ya, dan mudah-mudahan bukan hanya angin segar yang pokoknya ini ada begitu ya, jangan-jangan ini ada. Nah, yang kita harapkan juga ada sebuah perkembangan juga, keikutsertaan daripada teman-teman ini, dukungan, support mereka ketika ini sudah ada wadahnya ya. Tugas besar, lagi saya bilang ini tugas besar bagi teman-teman serikat pekerja bagaimana untuk bisa meningkatkan yang namanya ini sudah ada wadah, bagaimana supaya wadah ini tetap eksis, bagaimana supaya wadah ini semakin ke depan ya, semakin ke sana ini akan terus bertumbuh. Maka ini butuh sebuah cara, ini butuh sebuah pemikiran, inovasi baru, gagasan-gagasan kritis supaya ini terus berkembang. Kalau bisa sih jangan sampai 1% saja gitu ya Mas ya. Kalau belum 1% ya gimana paling tidak langkahnya itu lebih dari 1% begitu, atau 1%-nya dan bertahap. Tapi ini sudah menunjukkan demokrasi semakin terbuka
lebar untuk siapa saja gitu, sehingga harapan juga kebijakan nanti yang dihasilkan oleh pemerintah ini benar-benar akan support kepentingan semua kalangan begitu, Mas. Dan keikutsertaan Partai Buruh di tahun 2024 ini juga menambah warna demokrasi kita ya, artinya Semakin berwarna. semakin tentunya. berwarna, pilihan juga akan semakin banyak begitu. Ya. Preferensi politik tentu masyarakat juga punya masing-masing. Nah, kalau Pak Edi sendiri melihat selama ini teman-teman buruh, setiap orang ini kan mempunyai hak berpolitik, memiliki suara begitu. Nah, kalau dari pendapat Mas Edi sendiri melihat selama ini bagaimana teman-teman buruh ini memilih preferensi politiknya? Ya, selama ini kalau saya melihat bahwa tidak hanya pada konteks kelompok buruh, hampir semua kelompok-kelompok masyarakat itu di dalam sistem pemilu kita, dalam konteks politik kita itu hanya sebagai objek. Kita tidak pungkiri bahwa sistem politik kita dan kultur politik kita itu jahat. Mohon maaf, jahat karena bukan pada konteks partai politiknya, tapi sistemnya. Bahwa transaksional pepolitikan kita itu sangat kental sekali. Nah, ini kultur, saya melihat ini kultur, simbiosis mutualisme antara bahwa partai politik terutama adalah calon legislatif dan pemilih sama-sama saling membutuhkan. Dan ini menurut saya nggak baik. Nah, memang inilah yang mencoba dari teman-teman partai buruh, dari teman-teman buruh juga kita dobrak. Karena kalau kita tidak mendobrak kultur yang tidak baik ini, ya dipastikan teman-teman buruh itu kalah. Karena apa? Kultur ini biayanya besar. Kita tidak pungkiri itu, yang terjadi adalah itu. Nah, inilah yang saya maksud bahwa bagaimana kita membangun kesadaran politik. Tidak hanya teman-teman buruh kalau saya melihat, tapi juga masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, bahwa kesadaran politik bahwa dia memilih bukan karena transaksional. Ini menjadi penting, supaya apa? Yang dihasilkan dalam proses politik ini nanti benar-benar untuk mewakili kepentingan mereka. Karena apa? Kalau misalnya bahwa dalam proses politik yang kemudian didasarkan pada transaksional, dipastikan bahwa ketika sudah jadi, kepentingan mereka akan tertinggalkan. Karena mereka untuk bisa masuk dalam proses politik dan menjadi duduk di sini, memakai biaya. Itu tidak kita pungkiri. Nah, itulah yang kemudian kita masih dobrak. Karena buruh, untuk teman-teman buruh, nggak mampu untuk ke arah sana. Karena kita bukan pemodal. Hampir semua bahwa duduk yang di legislatif, baik di tingkat pusat selaku penentu kebijakan, ya rata-rata punya duit. Rata-rata punya pemodal. Maka jangan berharap ketika kepentingan masyarakat kecil akan terwakili di sana. Tadi Pak Predi juga sebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, yang dulu Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja, itu adalah bagian di dalam penciptaan lapangan kerja. Saya pengen lihat ukurannya apa. Bahwa undang-undang sejak 2020, sekarang 2023, berapa penyerapan tenaga kerja akibat lahirnya undang-undang itu? Tidak ada. Pengangguran kita tetap meningkat kok. Faktanya pengangguran kita tetap meningkat, bukan malah bertambah. Itu yang terjadi. Artinya apa? Itu bukan solusi. Karena memang di dalamnya materi-materi muatannya bukan itu. Kalau kita ngomong omnibus tuh, penyatuan undang-undang, penyederhanaan undang-undang, apakah begitu benar adanya? Tidak. Wong itu hanya penyatuan undang-undang 79 undang-undang dijadikan satu jadi satu. Hanya itu kok. Hanya itu. Dilihat dari mana? 11 klaster di dalam undang-undang itu. Klaster tenaga kerjaan, klaster ini, klaster. Faktanya begitu. Artinya 79 undang dijadikan satu. Bukan penyederhanaan undang-undang kalau kemudian. Hanya menyatukan saja. Menyatukan gebokan undang-undang jadi satu. Kan faktanya seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud bahwa antara apa yang disampaikan dengan apa yang real di dalam undang-undang tidak sesuai. Itu kembali lagi bahwa memang merubah budaya dan merubah kultur berat, tapi harus kita awali. Karena kalau tidak, ya selamanya sampai besok ya akan seperti ini. Jadi kembali lagi, ini saya melihat adalah tonggak dari awal bagaimana kita membangun kesadaran politik bagi teman-teman buruh dan semua sektor. Bahwa politik transaksional itu tidak akan menghasilkan apa-apa kepada anak cucu kita dan generasi kita ke depan. Yang ada adalah politik transaksional hanya untuk keuntungan hari ini saja bagi mereka yang duduk dan mendapatkan jabatan itu. Oke, baik, itu tadi ya harapan dengan adanya
Partai Buruh yang nanti di tahun 2024 menjadi peserta pemilu, semoga bisa mendobrak tadi kalau dari bahasanya Mas Edi, kultur yang selama ini mungkin dikatakan kurang sehat begitu ya, adanya politik transaksional ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana kemudian kaum buruh ini harus cerdas berpolitik, terutama di tahun 2024 nanti akan menjadi salah satu peserta pemilu untuk Partai Buruh. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi masih dalam Suara Dewan. Jiwa-jiwa kembali putih, seakan terlahir kembali. Jutaan syukur menggema, mengetuk langit ilahi. Semoga akhir Ramadan menjadi hari kemenangan yang penuh ampunan. Tidak ada kata seindah kata maaf. Tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Bersihkan hati tanpa noda dan celah. Sucikan hati dengan zikir. Terahkan hati dengan fikir, larut dalam tafakur untuk selalu bersyukur. Semoga kita menjadi insan yang selalu memaafkan, insan yang muttaqin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya apa iki? Peno lho, lapo ae. Teko-teko kok murang-muring. Pesen kopi kono lho, Sik. Utang gorong mari kesusu mati ae. Sing mati lho sapa? Jumali bakul sume iki lho. Sampeyan nek ngomong ojo ngasur ae enak. Iki lho. Lho ngene growocone ta. Bojone Jumali update status. Istirahatlah dengan tenang. Sing mati sapa manene gak Jumali. Lho, Cak. Ini diparani ngene lho nang omahe. Lah rame nang ngene kene. Yo, halo, sampe lho. Tak boleh cah yo. Mulane ta lah. Ojo percaya ambek berita sing gak jelas. Baik, Anda masih kembali bersama kami di Suara Dewan. Hari ini kita membahas terkait dengan bagaimana kaum pekerja atau buruh ini bisa menyongsong pemilu 2024 nanti dengan baik. Karena kita tahu bahwa di tahun 2024 nanti ada satu partai baru, yakni Partai Buruh yang bergabung menjadi peserta pemilu serentak 2024. Kita kembali lagi bersama Pak Freddy, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar. Kemudian Pak Edi selaku perwakilan dari buruh dan juga Ibu Yuni sebagai pengamat. Saya ke Pak Freddy. Pak Freddy tadi sebelum jeda sempat disinggung terkait dengan politik transaksional yang ini juga menjadi hal yang mungkin kita khawatirkan begitu ya, bisa merusak bagaimana kultur perpolitikan kita. Nah, kalau dari perspektif Pak Freddy sendiri melihat ke depan dengan adanya Partai Buruh yang bergabung di 2024 ini, apakah nanti bisa membawa angin segar seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni untuk perpolitikan kita ke depan? Jadi gini, saya mencoba lihat perspektif ke belakang dulu ya, bahwa politik yang tadi saya katakan hak individu ya. Kalau dalam konteks hukum itu ada equality before the law. Semua manusia itu punya kedudukan hukum yang sama. Sama halnya juga berpolitik. Kebetulan saya yang politik yang sudah cukup lama ya, sejak mahasiswa 78 sampai sekarang saya masih di Golkar. Saya tidak bisa berandai-andai ya, karena saya juga bukan bagian daripada Partai Buruh. Tetapi saya hanya melihat apa yang tadi kegaluhan Mas Edi. Ya memang ini konsekuensi di reformasi. Kalau saya lihat bahwa
kondisi demokrasi di negara kita sekarang ini sangat kebablasan. Saya ini bagian daripada Orde Baru pada waktu itu, bagian dari politik transisi ya. Sekarang di Orde Baru, saya bisa membandingkan. Memang di zaman Orde Baru otoriter, tapi menurut pandangan saya tidak separah sekarang. Nah, siapa yang bisa mengerem ini? Ya komitmen kita bersama. Kalau kita mau menjaga masa depan untuk kepentingan anak cucu kita, ya harus kita perbaiki mulai sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa sistem demokrasi di negara kita sekarang itu rusak, ya. Memang faktanya begitu. Tadi Mas Edi menyampaikan politik transaksional, itu fakta memang fakta. Nah, bagaimana sekarang tidak transaksional, sudah terbuka. Kalau saya dulu berpolitik berproses, saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi anggota DPRD. 87 saya caleg, 92 saya caleg, 97 saya caleg, reformasi pemilu dipercepat 99 saya caleg, 2004 saya caleg, 2009 saya baru jadi. Ya saya memang nggak punya modal. Yang punya saya adalah teman dan gagasan. Dan alhamdulillah ya saya atau Hakim bisa jadi ya. Apakah dalam politik tidak butuh modal? Butuh modal. Modal kan tidak harus dengan saya pribadi. Ya mungkin ada partisipasi dari teman-teman. Yang penting adalah bagaimana kita berkomunikasi politik secara sehat itu. Tapi menurut kami apa yang tadi sampaikan Mas Edi, kegalauan memang ya itu fakta yang terjadi. Makanya yang saya agak prihatin, dan sampai hanya sekedar menjadi anggota DPR atau mungkin pemilu nanti dengan sangat transaksional, tetapi fungsi daripada Bawaslu ini harus ketat. Harus ketat dan harus adil di dalam mengamati semua gerakan pada penyelenggaraan pemilihan umum. Jangan hanya melihat dari sisi mata, tapi harus ketat, harus objektif. Kalau tidak, ya mau alam. Yang penting kami masih berkomitmen bahwa NKRI ya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh founding fathers kita ya, mulai zamannya Soekarno, Soeharto sampai dengan sekarang Pak Jokowi, ya komitmen kita jaga. Ya, iklim negara kesatuan Indonesia dengan apa istilahnya demokrasi berpolitik yang sudah sangat terbuka ini harus kita jaga. Yang penting adalah satu ya konteks dalam masalah supremasi secara hukum, Mas Edi penegakan. Kalau ada satu pelanggar ya sudah, penegakan hukum harus dilakukan seadil-adilnya. Jangan hanya melihat sebelah mata. Nah, termasuk pada waktu transaksional nanti ini. Kalau memang terjadi transaksional, ya sudah, ambil tindakan. Ini yang saya sedih. Saya sendiri juga sebagai seorang praktisi politis dan juga praktisi akademisi, kadang-kadang saya juga bingung sekarang lihat keadaan sekarang ini. Yang penting adalah konsistensi. Ya, saya kira saya, Mas Edi, Mbak Yuni ini bagian daripada warga negara Indonesia. Saya kira ideologi kita semua sama, Pancasila. Kita ingin tetap menyelamatkan NKRI yang tentunya bisa seterusnya ada. Seterusnya ada. Kita umur boleh terbatas, tetapi NKRI tidak ada batasnya. Sampai kapanpun ada. Itu yang kita jaga. Dan kami berharap juga Indonesia ini juga bukan hanya sekedar jago di kandang, tetapi juga nantinya ke depan kita harus juga menjadi jago tingkat dunia. Ini yang harus menjadi cita-cita. Jadi itu. Jadi kembali lagi ke masalah politik transaksional. Saya berkomitmen ya, termasuk Mas Edi, Mbak Yuni, walaupun ini ya ikut sama-sama memantau gitu loh, terutama Bawaslu gitu. Kita berharap bahwa wakil-wakil kita di DPRD dari partai politik apapun juga ya betul-betul yang betul handal ya, sesuai dengan amanah yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Dan juga masyarakat pun juga kita berikan pilihan politik yang baik. Jangan bicara transaksional, NBBP, nomor piro, wani piro, itu harus kita hindari. Baik, ya. Prinsipnya itu aja. Oke, baik, saya ke Bu Yuni. Bu Yuni, tadi agar kemudian kaum pekerja atau buruh ini tidak hanya menjadi sebuah dimodifikasi atau mungkin juga tidak menjadi objek belaka, ini bagaimana ke depan agar teman-teman buruh dalam menentukan pilihannya ini lebih rasional lagi, bukan transaksional? Oke.
Kembali lagi Mas, ini pembahasan bagaimana supaya teman-teman, saya yakin sebenarnya semua masyarakat kita itu sebenarnya sudah mulai teredukasi dengan baik, apalagi kita sudah berbicara perpolitikan gitu loh ya. Walaupun misalnya gini, masyarakat yang kadang masih kurang percaya atau antras dengan isu kepercayaan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi saya rasa segala pilihan masyarakat, apakah mereka mau percaya ataupun tidak dengan apa yang dilakukan pemerintah, saya yakin masyarakat ini sudah sangat teredukasi. Sehingga berdampak atas edukasi yang mereka terima, bagaimana melihat politik yang ada di Indonesia dan lain sebagainya, akhirnya membuat mereka untuk bertindak sesuai dengan pilihan. Sebenarnya mereka diam pun sebenarnya ini pilihan masyarakat bahwa mereka sebenarnya sudah cerdas juga dengan berpolitik, karena mungkin dia memandang politik yang seperti A, seperti B, seperti C, ya sebenarnya akhirnya mereka berdampak mungkin sangat apatis lah dengan politik yang kita gitu ya. Kadang kita punya tugas besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali dalam berpolitik gitu ya. Terutama juga dengan teman-teman bagaimana mengedukasi teman-teman buruh, saya rasa juga atau teman-teman pekerja ini juga tugas yang sama gitu, bagaimana mereka juga bisa berpolitik dengan secara cerdas begitu, bagaimana mereka melihat bahwa masuknya namanya Partai Buruh ini kembali begitu ya, kembali karena sudah pernah gitu ya. Sejarah sudah kita lihat bahwa dulu pernah besar loh gitu ya, dulu pernah punya suara yang sangat besar, bahkan kalau kita menengok lebih besar lagi secara skala internasional, banyak perdana menteri dan juga mereka yang terjun di parlemen begitu ya, Australia, Brasil, mereka adalah teman-teman dari serikat buruh begitu loh. Mudah-mudahan juga ini masuknya teman-teman ini ke dalam ranah politik mudah-mudahan menjadi angin segar yang segala kebijakannya juga berpihak pada kita, sehingga kita tidak hanya, kembali lagi kalimat saya, menjadi komoditas saja gitu ya, bukan komoditas, tapi ini adalah suara yang memang harus didengar, suara yang mulai harus diperhatikan begitu. Suara yang harus didengar dan juga diperhatikan, melihat kuatnya suara para kaum pekerja atau buruh ini ya. Pak Edi, kalau tadi dikatakan oleh Bu Yuni bahwa harus didengar begitu ya, kita tidak ingin besarnya suara buruh ini karena rasa kecewa, mereka akhirnya menjadi skeptis dan juga apatis. Kira-kira apa yang kemudian dari diskusi kita ini yang ingin disampaikan mewakili teman-teman buruh, termasuk juga agar ke depan teman-teman buruh ini dalam keikutsertaannya di dalam sistem perpolitikan ini juga bisa membawa kekuatan yang bisa mengawal kebijakan agar ke depan lebih baik lagi. Ya. Dalam momentum pemilu 2024 itu, bahwa hari ini teman-teman buruh setidaknya sudah mempunyai wadah sendiri, bahwa kami menyampaikan kepada kawan-kawan, teman-teman buruh khususnya di Jawa Timur, bahwa ayo kita mulai hari ini kita belajar politik yang bersih, kita belajar politik yang tidak transaksional, karena politik yang transaksional tidak akan merubah apa-apa. Nah, harapan itu harus dipahami oleh teman-teman buruh sendiri, bahwa melihat ketika memang ada peserta pemilu, caleg-caleg yang mencoba untuk mentransaksional, harus berani melawan tidak. Karena memang ini sulit dihindari, saya bilang. Bahwa yang namanya kontestasi, yang namanya kompetisi, semuanya pengen menang. Nah, pengen menang ini kemudian disambut oleh kawan-kawan yang menjadi objek juga, bagaimana saya juga mendapatkan. Karena mereka juga pemahamannya, masyarakat kita, terutama juga teman-teman buruh itu sangat apatis dengan apa yang sudah terjadi pemilu yang berkali-kali, yang dianggap dan menganggap tidak merubah nasib mereka. Nah, sikap inilah yang kemudian yang saya maksud bahwa menjadi simbiosis mutualisme tadi. Di satu sisi para kontestan pengen menang, di satu sisi ketika saya memilih tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya menjadilah transaksional. Nah, pola ini, kultur ini, budaya ini harus kita hilangkan. Bahwa apapun yang namanya transaksional tidak akan mengubah apa-apa. Bahwa teman-teman harus memang sedikit dalam tanda petik berpuasa, iya. Itulah adalah perjuangan. Kami berharap bahwa semua masyarakat termasuk kawan-kawan buruh, ayo budaya ini mulai hari ini kita hilangkan untuk mengubah agar Indonesia ke depan melalui proses pemilu ini kita mendapatkan wakil, mendapatkan pemimpin yang lebih baik, yang memang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Pak Edi. Pak Freddy, apa yang ingin menjadi pesan dari Pak Freddy dalam momen Hari Buruh ini kepada seluruh buruh di Jawa Timur? Baik,
momen saya pada Maidi ini ya, tadi disampaikan oleh Pak Mas Edi menghadapi pemilu tahun 2004, tentunya buruh ini adalah sebagai insan warga negara, dia punya hak individual berpolitik. Apakah apa istilahnya inspirasinya mau disalurkan dengan partai tertentu, itu saya kira hak individu. Jadi tidak bisa diklaim bahwa buruh seolah bagian daripada, sekali lagi saya sebagai bagian daripada legislator di DPR Jawa Timur, saya pun tidak pernah diam dengan nasib-nasib buruh atau pekerja di Jawa Timur. Itu tadi sampaikan Mas Edi bahwa nasib kita tidak berubah, ya memang sesuatu yang apa ya, saya pandang sempurna benar ya, kita proses gitu. Tadi saya sudah sampaikan apa yang menjadi keputusan menjadi regulasi tentang masalah undang-undang cipta kerja. Saya pun sebenarnya juga tidak sejalan dalam hal masalah prosedural. Tetapi apapun keputusan politik yang sudah diambil oleh teman-teman di tingkat pusat ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi suara buruh, suara pekerja, kami pun tidak tinggal diam. Tetap kami akan suarakan ya, sesuai dengan amanah daripada regulasi yang ada, termasuk konvensi ILO yang tadi saya sebutkan di depan. Kesejahteraan buruh ini lebih diutamakan, terus kemudian sebagai mitra dalam hal masalah apa istilahnya hubungan tripartit antara buruh dengan perusahaan dan juga pemerintah tetap kita jalankan. Jadi pada prinsipnya kami tidak tinggal diam dengan urusan pekerja maupun buruh yang ada di Jawa Timur khususnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pekerja, para buruh pada memperingati hari 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Mari kita jaga NKRI menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Freddy atas tadi pesannya kepada seluruh buruh di Jawa Timur. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Freddy tadi juga tentunya menjadi harapan kita bersama yang bisa segera terwujud. Terima kasih juga banyak Pak Edi, tetap semangat, dan juga Ibu Yuni, terima kasih banyak sudah hadir hari ini di Suara Dewan. Tentunya diskusi kita hari ini semoga bisa tidak hanya berhenti di sini, tapi juga bisa nantinya terwujud betul-betul ya. Akan kesejahteraan buruh sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dan saudara, demikian tadi Suara Dewan kita hari ini. Selamat Hari Buruh. Tentunya kami ucapkan kepada seluruh buruh di Jawa Timur, semoga apa yang menjadi harapan dan juga tuntutan para buruh di Jawa Timur bisa segera terwujud. Saya Arya Wibowo, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.